Halo. Perkenalkan, kami dari MTS Negeri Karanganyar kelas 9F akan menerangkan tentang perjanjian Giyanti antara VOC dan Mataram tanggal 23 September 1754. Perjanjian Giyanti ialah kesepakatan antara VOC pihak Mataram diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tak ikut dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi demi keuntungan pribadi memutar haluan menyeberang dari kelompok pemberontak bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan menerangi pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada bulan 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai berakhirnya kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti, Ejaan Belanda. Sekarang tempat ini berlokasi di Dukuk, Kecamatan Desa Jatiharjo, di Tenggara, Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua wilayah. Di sebelah timur Kaliopak melintasi daerah Prambanan sekarang. Dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Juga terdapat klausul bahwa jika pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Menurut dokumen Register Harian N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara pada tanggal 10 September 1754 N. Harting berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1750. Berikutnya diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Hardini di samping Broton, Kapten Dongkel dan Sekretariat Pos, sedangkan yang menjadi juru bahasa ialah Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram. N. Harting menyatakan keberatan karena tak mungkin ada dua buah matahari. Mangkubumi menyatakan di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting menawarkan Mataram sebelah timur. Usul ini ditolak sang pangeran. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya sesudah bersumpah untuk tak saling melanggar janji, maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi meneruskan keesokan harinya. Pada 23 September 2014 akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. daerah pantai utara Jawa. Orang Jawa sering menyebut dengan daerah pesisiran yang telah disarankan pada VOC. Orang Jawa sering menyebut dengan kompeni. Tetap kekuasaan VOC diganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberi setengah bagiannya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwono II. Pada 4 November tahun yang sama, Pakubuwono II menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mosel atas persetujuan beliau terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan tanggal 22 sampai 23 September Jawa Utara dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan tanggal 22 sampai 23 September 1754, surat persetujuan Pakubuwono II, maka pada tanggal 13
Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti yang kurang lebih poin-poinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.